Oke. Sudah. Baik, saya rekam. Silakan yang siap. Ya, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin-nasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa id, dan ingatlah ketika akhodna, itu akar katanya akhoda, kami telah mengambil misako itu perjanjian Bani Israel, anak keturunan Israel, la ta'buduna, itu tidak, kalian tidak akan menyembah illa kecuali Allah. Jadi maksudnya perjanjian itu mereka tidak akan menyembah kecuali Allah. Wabil walidaini ihsana, dan kepada ibu bapak kalian, ini akar katanya ini dan akar katanya walada ini. Dan kepada ibu bapak kalian ihsana, dengan berbuat baik, akar katanya hasana, wazi, dan memiliki al-qurba, kerabat, koroba, akar katanya wal yatama, anak-anak yatim, wal masakini, ya akar katanya masaka, orang-orang miskin. Yang benar, masaka apa masako? Hah? Ini huruf kaf, Ustaz. Masako. Hurufnya di sini masaka. Pasti bukan masaka, karena yaknunya bukan akhir. Oh ya, ini bukan. Saya nyarinya kayaknya di masaka. Sakana ya, sakana. Ya, sama ini kayak yang wal yatama ini saya hapus semua, wa al dan ya-nya ini tinggal tama nggak ketemu kemarin. Ini al, ya, enggak. Ya, ya-nya. Nah, yatama. Kalau ini al, iya, ma, iya. Ini sisipan, gitu kan? Iya, sisipan. Maksud saya kalau dari tabel yang wal yatama ini kan ya masih termasuk awalan gitu, Ustaz. Kalau dari tabel gitu, kalau ngelihat ngacu ke tabel gitu. Ya salah. Kalau al kan kata benda. Terus ya kata apa? Dia itu iya, kata kan kata kerja. Di kata kerja, masa bentrok kata benda sama kata kerja dalam satu. Oh iya. Iya. Oke, terus wakulu, dan katakanlah linnasi, kepada manusia, annas, kul ini dari kola, husnan, yang baik-baik, sama hasana akar katanya, wa aqimu, koma akar katanya, dan dirikanlah as-sholata, salat, wa atu, ata akar katanya, ini waw alifnya, dan tunaikanlah, ini bentuk jamak ya. Az-zakatah, zakat, summa kemudian tawallaitum, akar katanya walaya, kalian berpaling, kemudian kalian berpaling, illa kecuali qalila, sedikit, minkum, di antara kalian, wa antum, dan kalian mu'ridun, orang-orang yang berpaling. Terjemahannya udah benar ya. Baik. Wa'id, dan ingatlah ketika akhadna, kami mengambil mitsaqa, perjanjian,
mitsaq Bani Israel, perjanjian Bani Israel. Kami ambil perjanjian dari Bani Israel. Apa isi perjanjian itu? La ta'buduna. Mungkin ya yang disebut misa itu asalnya dari misak ya. La ta'buduna. Tidaklah kalian menyembah illallah kecuali Allah. Ya. Kalian tidak menyembah kecuali Allah saja. Itu bentuknya pernyataan ya. Wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua, ihsan. Ini asalnya ahsinu ihsan. Ya berarti yang ahli bahasa. Ya. Ahsinu ihsan, berbuat baiklah kalian ihsanan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Wa idz, dan ingatlah ketika akhadna, kami telah mengambil mitsaq Bani Israel, perjanjian dari Bani Israel. La ta'buduna, kalian tidak menyembah illallah kecuali kepada Allah. Ini namanya apa nih? Ini Pak Joy namanya berita, ya. Berita tapi isinya larangan. Kalian tidak menyembah kecuali Allah. Isinya apa? Isinya larangan. Janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah saja. Gitu. Wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua, ihsanan. Asalnya ahsinu ihsana. Asalnya ahsinu ihsana, berbuat baiklah kalian ihsanan dengan sebaik-baiknya. Itu asalnya tuh. Kalau nggak ditulis nggak usah, udah ketahuan. Kalau ada ihsanan berarti ada kata kerja yang ada kata sebelumnya yang tidak tertulis tapi dipaham. Ya. Wadzil qurba, dan kepada keluarga dekat. Qurba dari kata qoroba ya, keluarga paling dekat. Siapa tuh? Kakak, adik, paman, bibi, itu tuh. Jadi gini ya, ini kalau kita lihat posisi gini ya, ini adalah kita. Ya. Nah, terus di atas kita ada bapak, kakek, nenek ya. Terus di bawah kita ada anak. Ini pasti kan suami istri nih. Anak cucu ke bawah. Nah, ke kanan itu kakak adik. Ke kiri paman bibi. Paman bibi dari bapak, dari ibu. Gitu. Nah, ini yang disebut keluarga dekat nih. Kakak adik, paman bibi, itu keluarga dekat. Gitu ya. Nah, bapak, ibu, kakek, nenek, ini mesti didahulukan. Gitu ya. Baru keluarga dekat. Gitu. Tapi redaksinya berbeda ya. Redaksi untuk ini ya, untuk orang tua dengan keluarga dekat. Jadi wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah kamu ihsanan dengan sebaik-baiknya. Itu asalnya. Wadzil qurba, dan kepada keluarga dekat pula. Gitu kalau kita maknai ya. Maksudnya dan kepada keluarga dekat juga berbuat baiklah. Tapi tekanan ihsanannya ada di wabil walidain. Gitu. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Lihat tuh urutannya, kedua orang tua dulu, baru keluarga dekat, gitu. Anak yatim itu nomor 3, gitu ya. Nah, yang nomor 3 ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Saya dengan orang yang mengasuh anak yatim di surga seperti itu. Rasul menunjukkan jemari sama jari tengah, telunjuk sama jari tengah. Artinya bertetangga. Tuh. Bagaimana dengan orang yang
memperhatikan kedua orang tuanya, memperhatikan saudara-saudaranya. Ya, paling banyak dalam keluarga itu ya ini berkecukupan, yang lainnya kurang berkecukupan. Ya. Nah, Al-Quran ini mengajari kita untuk membangun kekuatan dari sistem paling kecil, namanya sistem stelsel. Kekuatan ekonomi dari keluarga dulu biar kuat. Ya, maka orang kalau mau berwasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Supaya apa? Supaya 2/3-nya untuk ahli warisnya, dan dengan begitu mereka ekonominya lebih baik daripada kalau semuanya diberikan kepada orang. Gitu ya. Nah. Terus wal masakin, dan orang-orang miskin. Berbuat baik juga kepada orang-orang miskin. Gitu ya. Wa qulu, dan katakanlah. Ini kepada siapa nih? Katakanlah oleh kalian. Kepada siapa nih Allah mengatakan? Kepada Bani Israel. Wa qulu, dan katakanlah linnasi, kepada seluruh manusia, husnan. Ya. Ya. Kata-kata yang baik. Qaulan hasanan, kata-kata yang baik. Wa aqimus sholata, dan tegakkanlah sholat. Wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Wawa alifnya ini tetap menunjukkan kalian ya. Summa, kemudian tawallaitum, kalian berpaling. Berpaling dari apa tuh? Berpaling dari mitsaq. Ya, dari perjanjian. Disebut mitsaq itu dari kata wasaqa, ya artinya kuat, perjanjian yang sudah kuat. Kemudian kalian berpaling. Ini yang disebut merusak perjanjian nih. Illa qalilam minkum, kecuali sedikit dari kalian. Ada yang tidak berpaling, ada yang ikut yang beriman ya. Wa antum muridun, dan kalian wa antum muridun, dan kalian berpaling. Kemudian kalian berpaling. Illa qalilan minkum. Ya. Wa antum mu'ridun, sedang kalian berpaling. Ya, berpaling tawalla dengan a'rad sama saja berpaling. Ini menunjukkan taukid ya, sedang kalian benar-benar berpaling. Sekarang ayat ke-84. Silakan. Ini berbicara tentang apa nih? Tentang perjanjian yang dirusak oleh Bani Israel. Ya, mereka langgar itu. Ya, hanya menyembah Allah saja. Ternyata Yahudi ini ya, Bani Israel ini ada kelompok penyembah setan. Ya. Ada juga kelompok yang masih menyembah Nabi Uzair. Lihat tuh. Bani Israel ini luar biasa. Ya ini ya, dirikanlah sholat. Ya, sholatnya seperti apa sih? Ya, kalau dilihat dari itunya ya, manuskrip tentang sholatnya orang-orang Yahudi dan Nasrani lama itu, atau Ortodoks, sama dengan orang Islam, ada ruku, ada sujud, ada salam, ada takbir. Baik, silakan sekarang di ayat 84. Wa idz akhadna mitsaqakum. Coba Ustaz. Jadi dengan ini kita mengetahui ya isinya Taurat nih Bu. Silakan Ibu. Bu Nafat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadna mitsaqakum la tufsiku la ta Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum
wa antum tashhadun. Wa dan dan ingatlah ketika akhadna, akar katanya akhadha, kami mengambil perjanjian, kami telah mengambil perjanjian, kami telah mengambil misaqakum, akar katanya wasaqah, perjanjian dengan mereka, la tidaklah Kalian bukan mereka, Pak. tasbih misaqakum, perjanjian dengan mereka, Kalian. la tidaklah tasfikuna, akar katanya safaka, kalian akan menumpahkan dima'akum, akar katanya dama, darah kalian, wala dan tidaklah tukhrajuna, akar katanya kharaja, artinya keluar, tukhrijuna, akar katanya kharaja, kalian mengeluarkan, anfusakum, akar katanya nafasa, diri kalian, min dari diarikum, kampung kalian, summa kemudian, aqrarta, akar katanya qarra, kalian berikrar, wa dan antum kalian, tashhadu, akar katanya syahada, kalian bersaksi. Baik. Wa'idh dan ingatlah ketika akhadna kami mengambil mitsaqakum, perjanjian kalian, bukan mereka ya, hukumnya kalian. La tasfikuna dima'akum. Isi perjanjiannya apa? Tidaklah kalian menumpahkan darah-darah kalian. Jadi jangan perang saudara. Ini yang disebut berita tapi isinya larangan. Ya, misalnya la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali mereka yang disucikan. Menurut Imam Syafi'i itu khabar tapi isinya adalah nahi. Ya, berita tapi isinya larangan, berita tapi isinya perintah, gitu. Ya. Satu ya. Terus dari sisi susastra, apabila larangan dalam bentuk berita, ini beritanya, maka itu untuk memperkuat larangan. Jadi semakin memperkuat larangan. Jadi jangan sampai ada berita bahwa kalian menumpahkan darah kalian. Ya maksudnya jangan sampai memerangi saudara kalian. Karena saudara adalah kalian sendiri. Ternyata banyak berita ya. Sering sekali ada berita orang Yahudi Bani Israel membunuh orang lain. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dibunuh juga. Ya maka kaum Yahudi Banu Qainuqa ya, Yahudi Madinah itu diusir dari Madinah karena tidak membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan mereka diusir dari Madinah karena mereka Yahudi, enggak, karena mereka hendak membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Diusir. Ya, wala tukhrijuna, dan kalian tidak mengusir atau mengeluarkan anfusakum, diri kalian sendiri, min diarikum, dari kampung-kampung kalian, dari negeri kalian. Ya, jangan saudaranya itu diusir. Nah, ini bukan sekedar diusir ya, menjajah terus mengusir, kayak yang terjadi sekarang di Israel, di Palestina ya.
Ini surat ini bisa mencerminkan keadaan di Palestina, Ustaz. Iya, ini akan enggak, ini perjanjiannya seperti itu. Perjanjiannya seperti ini. Tapi yang terjadi seperti apa? Yang terjadi yang tawalaitum ini ya, apa namanya, mereka berpaling. Itu sudah ada dalam perjanjian. Nah, sekarang ya Pak Joy itu ada berita bahwa dulu bapaknya punya tanah di Cirebon misalnya, ada 100 hektar. Tapi itu tanah itu sudah dibeli oleh orang. Masa ya Pak Joy mau ambil tanah itu? Ya, sudah dibeli oleh orang. Nggak bisa itu. Karena Bani Israel itu pada datang, ya, terus mengusir pribumi. Itu tuh yang terjadi sekarang. Dan kalaupun mereka bukan pribumi, ya nggak bisa mengambil milik orang lain. Ayatnya seperti berulang lagi kejadiannya, Ustaz ya? Iya. Ya akan berusaha. Kan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan sampai hari kiamat itu terjadi terus. Ya, al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu akan berlangsung sampai hari kiamat. Sampai nanti orang-orang Yahudi berperang dengan orang beriman, mereka kocar-kacir. Ya, mereka bersembunyi di pohon. Pohon bilang, orang beriman, ini ada orang Yahudi di balik saya. Bersembunyi di balik batu. Batu bicara, orang beriman, ini ada orang Yahudi. Dengan bahasanya. Kecuali pohon ghorqad. Ya. Summa aqrartum, kemudian kalian berikrar. Wa antum tashhadun, dan sedang kalian menyaksikan, sudah berikrar terus bersaksi. Ini kan perjanjian kan tidak memberatkan mereka. Jangan saudara sendiri diusir dari negaranya. Ya. Jangan perang saudara, jangan mengusir saudara. Kalian sudah ikrar, sudah bersaksi. Ini beritanya. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekaligus memberitahu orang-orang, mengingatkan orang-orang Bani Israel yang ada di Madinah saat itu. Ini betul-betul ini ya, betul-betul pendalaman materi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masyarakat Yahudi. Baik. Terus sekarang ayat 85, silakan. Siapa siap? Kalau nggak ada, saya coba lagi, Ustaz. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil ismi wal udwani wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Summa, kemudian, antum, kalian, haulai, semua ini, kemudian kalian semua ini, taqtuluna, kalian membunuh, anfusakum, diri kalian, wa tukhrijuna, dan kalian mengeluarkan, fariqon, segolongan, minkum, dari kalian, min diyarihim,
dari kampung-kampung mereka, tadhaharuna, kalian bantu-membantu, alaihim, atas kalian, bil itsm, dalam dosa, wal udwan, dan permusuhan, wa in, dan sesungguhnya, ya'tukum, mereka datang pada kalian, usara, para tawanan, tufaduhum, kemudian kalian tebus mereka, wahwa, dan itu muharramun, diharamkan, alaikum, atas kalian, ikhrajuhum, untuk mengusir mereka. Afatu minuna, apakah kalian percaya, biba'din, kepada sebagian alkitab, kitab, watak furuna, dan kalian kafir atau ingkar, biba'din, kepada sebagian yang lain. Fama, lalu maka apa yang jaza'u pembalasan, mayyakulu, ini ditambahin bagi orang yang berbuat, itu boleh ya Ustaz? Zalika, bagi orang yang berbuat itu, minkum, di antara kalian, illa, kecuali hisyum, kehinaan, kenistaan atau kenistaan, di al-hayati, kehidupan ad-dunya, dunia, wa yaumal qiyamah, dan hari kiamat, dan pada hari kiamat. Yuradduna, mereka mengembalikan ila, kepada asyaddi, lebih keras, al-azab, siksaan. Wama, dan wama dan Allah tidak, ini maknanya artinya tidak karena ketemu bighafilin. Allah tidak lalai amma, dalam ta'malun, apa yang kalian kerjakan. Ya, Allah tidak lalai dalam apa yang kalian kerjakan. Baik. Panjang juga ya. Summa antum, kemudian kalian, wahai Bani Israel, haulai, kalian, benar-benar, ya, taqtuluna, atau haulai itu, haulai itu ya taukid untuk antum ya. Kemudian kalian, summa antum, kemudian kalian, haulai, kalian semua, atau ini ya. Taqtuluna, kalian membunuh anfusakum, diri kalian sendiri. Jadi membunuh saudaranya itu sama dengan membunuh diri sendiri. Wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim, dan kalian mengusir sekelompok dari kalian sendiri, min diyarihim, dari rumah-rumah mereka. Tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan, kalian saling membantu untuk mengusir mereka dengan berbuat dosa dan permusuhan. Wa iyatukum usara, dan apabila mereka datang kepada kalian sebagai tawanan, tufadu, ya, kalian menebus mereka. Wa huwa muharramun, padahal itu diharamkan, alaikum, atas kalian, ikhrajuhum, mengusir mereka. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab, tapi kalian ingkar juga kepada sebagian? Mana tuh? Mereka itu ya menebus tawanan mereka itu mengikuti Taurat mereka. Itu udah benar itu. Itu namanya iman. Tapi ketika mereka mengusir saudaranya sendiri dari desanya, dari rumah-rumah, itu diharamkan dalam kitab Taurat mereka. Jadi itu yang Allah katakan, afatu'minuna bi ba'dil kitab, apa kalian beriman kepada sebagian Alkitab, wa takfuruna bi ba'd, dan kalian ingkar dengan sebagian yang lainnya. Ini namanya istifham ingkari. Ya, pertanyaan yang isinya mengingkari, tidak suka, tidak benar. Jadi itu satu teguran.
Apa maunya Allah? Maunya kitab itu diimani secara utuh. Bukan yang ini dilaksanakan, yang ini dilanggar. Lalu Allah katakan, "Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika", maka tidaklah atau fama jazaa'u, maka tidaklah balasan man yaf'alu, orang yang melaksanakan dzalika, yang demikian itu, minkum, di antara kalian, illa khizyun, kecuali kehinaan, fil hayatid dunya, di kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat, yuradduna, mereka akan dikembalikan, ila asyaddil azab, pada sehebat-hebat siksa, sedahsyat-dahsyat siksa yang paling dahsyat. Wa mallahu, dan tidaklah Allah bighafilin lalai amma ta'malun, dari apa yang kalian kerjakan. Kalau apa namanya dalam bahasa sastra ya, ini kan kalian. Ya. Kenapa? Jadi afatu'minu, ini juga kalian. Kenapa giliran di sini yuradduna, mereka? Ya kan? Ini namanya uslub iltifat. Ya. Gaya bahasa iltifat. Untuk apa ini? Untuk menerangkan bahwa mereka yang melakukan itu, melakukan hal yang sedemikian itu, akan dimasukkan ke dalam siksa yang sangat dahsyat. Gitu ya. Ini mesti kembali pada sejarah Yahudi Madinah ya. Yahudi Madinah itu selalu saja kalau berperang itu menyertakan Aus dan Khazraj. Ya, sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang di Madinah. Terus ya diadu domba lah. Ya, diadu domba Aus dan Khazraj, tidak berhenti-berhentinya mereka berperang itu, Aus dan Khazraj. Ya, sebelum mereka baiat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Aus dan Khazraj itu musuh bebuyutan, itu padahal saudara. Siapa yang mengadu? Ya itu dia Yahudi. Terus ya, terkadang ini saya lagi baca nih ya. Ya, terkadang mereka perang dengan Aus dan Khazraj juga nih, Yahudi ini ya. Ya, dari Banu Qainuqa, dari Bani Nadir. Nah, kalau apa namanya perang itu mereka kan sampai mengusir-usir itu, diusir-usir saudaranya sendiri. Ya, Banu Qainuqa, Bani Nadir yang terlibat perang membela Aus, yang ini terlibat perang membela Khazraj, ya itu nanti kan ada yang dari mereka itu yang terusir-usir. Nah, mengusir saudaranya sendiri dari desanya, dari rumahnya, itu tidak boleh dalam Taurat. Terus berperangnya sendiri, perang Yahudi dengan Yahudi juga tidak boleh. Tapi dilakukan juga itu dengan menyertakan Aus dan Khazraj malah. Nah, kalau sudah gencatan senjata, terus dari mereka ada yang tertahan, ada menjadi tawanan perang. Ya, entah dari pihak Bani Nadir ada tertawan oleh Banu Quraidah dan seterusnya gitu ya. Nah, mereka menebusnya gitu. Sudah gencatan senjata ditebus gitu, supaya kembali lagi. Lihat tuh. Nah, yang itu menebus tawanannya itu ada di perintah. Nah, itu benar dalam Taurat. Tapi perang mengusir saudara itu dilanggar.
dalam kitab. Itu yang Allah katakan, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apa kalian beriman kepada sebagian kitab tapi juga kalian mengingkari sebagian yang lain? Nah, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Nah, tidak ada balasan bagi orang yang melaksanakan hal seperti itu dari kalian kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Dengan caranya Allah mereka akan dihinakan di dunia. Nanti pada hari kiamat mereka akan dimasukkan ke dalam siksa yang lebih dahsyat lagi. Penutupnya nih ya. Penutupnya ini Allah katakan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Lihat tuh. Kalian itu siapa ya? Termasuk kita juga semua. Allah nggak pernah lalai. Baik. Nah, sekarang kita di ayat 86. Akan lebih jelas lagi nih. Ayat 86, siapa-siap? Ya, biasanya ini banyak yang ikut. Ini apa karena salah? Saya, Pak. Ya, Pak Effendi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika allazina istawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunsarun. Ulaika, mereka itulah allazina, orang yang ashtarau, mereka telah membeli. Ishtarau, mereka telah membeli al-hayata, kehidupan ad-dunya, dunia bil akhirah, dengan akhirat. Fala, maka tidak yukhaffaf, maka tidak yukhaffafu, dia ringankan, anhumu atas mereka, al-azabu, semua azab, walahum, dan tidak hum, mereka yunsarun, mereka ditolong. Terjemahannya, mereka itulah orang yang mereka telah membeli kehidupan dunia dengan akhirat, maka tidak dia diringankan atas mereka azab, dan tidaklah mereka ditolong. Iya. Ya, persis ya. Jadi terjemahnya sudah bagus sekali. Ulaika, mereka itu alladzina, orang-orang yang ishtarau. Jadi bacanya bukan ashtaro tapi ishtaro. Kenapa huruf tengahnya A ya? A atau I huruf tengah itu alifnya dibaca I ya. Ishtarau. Mereka membeli al-hayatad dunya, kehidupan dunia, bil akhirati, dengan akhirat. Jadi akhiratnya dibuang, dunianya diambil. Pasti rugi itu. Jadi perniagaan seperti itu pasti merupakan perniagaan yang merugi. Jangan sekarang. Fala yukhaffafu, maka tidak bisa diringankan, atau tidak dapat diringankan, anhum, dari mereka, al-adabu, siksa itu. Jadi tidak bisa diringankan. Artinya siksanya pasti berat. Walahum, dan tidak pula mereka yunsorun, akan ditolong. Itu. Jadi membeli. Tidak bisa dibeli. Iya, jadi apa sih maksudnya? Kan ada menjual ayat-ayat Allah. Ya kan? Menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit itu artinya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Gitu kan? Nah, ini samanya, ya, sama saja. Membeli dunia dengan akhirat. Sama itu. Ya, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Mana yang mengharamkan yang halal? Mana yang menghalalkan yang haram? Menghalalkan yang haram, ya, itu tadi tuh. Mengusir perang saudara, itu haram tuh. Mereka halalkan saja. Maka ini mesti jadi pelajaran. Orang Islam sama orang Islam jangan perang sama saja. Itu nggak boleh dalam Quran. Sama. Nah, maksudnya ayat ini diturunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelajaran bagi kita dan bagi mereka. Sama saja sumbernya Taurat itu dari Allah juga. Ya.
gitu ya. Ya. Jadi yang seperti ini nih yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang pedih. Baik, itu sampai ayat 86 seperti itu. Sekarang kita di ayat 87. Ya, penting untuk kita semua buka-buka tafsirnya ya, tafsir Ibnu Katsir, karena ini sudah mulai membuka wawasan. Ya, bukan ke arah pribadi, tapi ini sudah ke hubungan antara orang beriman dengan orang kafir, orang Islam dengan orang Yahudi. Ya, kita masih tahu tuh sejarahnya ya. Dibaca tafsir Ibnu Katsir, Masya Allah ya, luas sekali. Silakan yang siap. Ayat 87. Subhanallah, udah jauh nih kita. 50 ayat lagi 1 juz, kan? Iya, alhamdulillah. Iya. 42 gitu. Maka nih yang lanjutan nih mesti rajin ya, praktek di rumah. Insyaallah. Dan harus diniatkan supaya Allah ridho, ya, supaya semangat terus. Ya, kalau baca ya 1 huruf dapat 10 kebaikan. Semangat, masih semangat nih Cianjur. Iya, kalau baca 1 huruf 10 kebaikan. Kalau menerjemah ya prosesnya bukan sekedar baca kan, ya ada baca, ya ada buka rumus, buka kamus, ada nulis. Gitu enggak? Ya prosesnya banyak. Silakan yang siap. Ya, boleh Ustaz, saya Ustaz. Saya Ustaz, boleh. Ya, Pak Effendi siap lagi? saya boleh Ustaz. Itu Kang Dedi, Ustaz, Kang Dedi, silakan Kang Dedi. suaranya kecil banget. Saya coba ya Ustaz ya. Ya kenapa suaranya pada kecil-kecil? Digedein dong suaranya. Langsung ke speakernya. Udah gede Ustaz di sini mah. Oh gitu ya. Udah gede apa belum? Kalau kecil ke yang lain aja kalau kecil. Ya. Sudah cukup jelas? Jelas. Jelas ya. Saya coba ya saya yang Ya. walaqad ataina Musal kitab wa dan la sungguh qad juga sungguh-sungguh ataina kata dasarnya ataina kami memberikan Musal kitab kitab pada Nabi Musa waqaf baina dan kami iringkan dan kami Allah iringkan min tidak diterjemah termasuk min ziyadah ba'dihi setelahnya bir rasul para rasul wa ataina dan kami berikan Isa bin Maryam al-bayinat keterangan dari kata bayana wa ayatnahu dan kami kuatkan tadi kata dasarnya ayada biruhil kudus dengan ruhul kudus apa kullama ja'akum apakah setiap ja'akum datang kepada kalian seorang rasul bima dari apa-apa yang la tahwa apa lagi Ustaz? La tahwa nanti lupa lagi Ustaz. Angfusukum diri-diri kalian istakbartum kalian merasa sombong dan berbohong wafarikon dan beberapa golongan itu tak turun kalian
Taktulun kalian dari saling membunuh dari Aduh, suaranya kecil banget. Itu Ustaz, kecil ya Ustaz, Ustaz. Gimana? Sudah Ustaz? Sudah, kecil ya? Iya, suaranya kecil banget. Pelan sekali. Baik. Walaqad, dan sungguh benar-benar. Ataina, kami telah berikan. Jadi kalau ata datang, kalau ata memberikan. Ya. Ataina, kami telah memberikan Musa kepada Musa. Alkitab, Alkitab. Kami telah berikan Musa Alkitab. Wa qaffayna, qaffa yuqaffi, itu artinya mengiringkan. Dan kami iringkan mim ba'dihi, setelahnya, birrusuli, dengan rasul-rasul. Ya. Jadi setelah Musa banyak rasul-rasul Allah utus. Baik, terus salah satunya yang ini, wa ataina, dan kami berikan Isa kepada Isa ibna Maryam, putra Maryam. Tuh. Jangan Isa itu putra Allah, ya, putra Maryam. Ya. Apa yang Allah berikan? Al-bayyinati, penjelasan-penjelasan. Memang apa sih isinya? Ya antara lain ya penjelasan-penjelasan untuk ayat-ayat yang ada di dalam Taurat. Gitu kan. Wa ayyadnahu, dan kami perkuat dia atau Isa putra Maryam itu biruhil qudus, dengan ruh al-qudus. Ya. Ulama-ulama mufassirin mengatakan ruhul qudus ini adalah Jibril. Ya, seperti misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Hasan bin Thabit itu beliau utus untuk menghadapi serangan puisi, celaan, cercaan dari masyarakat Mekah, ya, masyarakat musyrik. Apa jawab? Apa doanya? Allahumma ayyidhu biruhil qudus. Ya Allah, perkuat dia dengan ruh. Maksudnya Jibril. Afakullama ja'akum rasulun. Afakullama, apakah? Maka apakah setiap kali ja'akum, datang kepada kalian rasulun, seorang utusan. Bima, dengan apa yang, datang dengan apa yang, datang membawa apa yang, sama saja. Bima, dengan apa yang, la tahwa, ya, tidak menyukai, anfusukum, diri kalian. Apakah setiap kali datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, bima la tahwa anfusukum, dengan apa yang diri kalian tidak sukai, enggak suka. Istakbartum, maka kalian bersombong. Fafariqan, maka sebagian atau segolongan, kadzabtum, kalian dustakan. Maka kepada satu golongan, kadzabtum, kalian dustakan. Wa fariqan, dan kepada golongan yang lain, taqtulun, kalian membunuh. Jadi Bani Israel ini ya, para rasul paling banyak dari Bani Israel. Tapi yang paling banyak membunuh Nabi juga Bani Israel. Paling banyak tidak percaya kepada Nabi juga Bani Israel. Lihat itu. Dan ini peringatannya. Jadi Allah ini sedang ngajarin juga ya kepada orang-orang Yahudi Madinah. Ya, untuk iman itu jangan dibikin aturan yang tidak benar. Mana aturan yang tidak benar? Yahudi atau Bani Israel itu punya akidah namanya aqidatul bada. Saya sudah jelaskan kemarin ya. Apa itu aqidatul bada? Aqidatul bada, ini tulisannya ya.
Aqidatul bada. Aqidatul bada. Apa itu aqidatul bada? Keyakinan bahwa Allah itu tidak pernah salah. Itu namanya aqidatul bada. Nah, pastikan akidah seperti ini benar dong. Tapi mereka jadikan aqidatul bada ini satu statement bahwa Allah tidak pernah salah. Kalau Allah salah berarti bodoh. Ini cara mereka untuk memprotek Bani Israel agar jangan beriman kepada Yesus, kepada Nabi setelah Nabi Musa, apalagi kepada Nabi Muhammad SAW. Itu namanya aqidatul bada. Bagaimana itu statement mereka olah? Allah itu tidak pernah salah. Allah itu tidak bodoh. Maka apabila ada syariat setelah Musa yang syariat itu menghapus sebagian hukum yang ada di Taurat, maka berarti Allah telah merasa keliru dari syariatnya yang diturunkan kepada Musa, dan itu tidak mungkin. Maka karena tidak mungkin, maka tidak mungkin ada syariat setelah syariat Musa, setelah syariat yang dibawakan oleh Taurat. Maka mereka tidak percaya kepada Injil. Ya, Nabi Isa yang membawa Injil dikejar-kejar mau dibunuh. Gitu kan? Nah, samanya kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada syariat setelah Musa. Tuh. Bagaimana bisa beriman kepada Rasul SAW? Kalau beriman kepada Muhammad berarti kalian telah sepakat bahwa Allah itu bodoh. Allah nggak bodoh, nggak mungkin ada Nabi setelah Musa. Itu tuh akidah mereka tuh yang jadi doktrin. Tuh ya. Nah, yang doktrin ini diadopsi oleh Syiah dengan pemikiran terbalik. Apa yang dimaksud pemikiran terbalik? Pemikiran terbaliknya itu memang Allah itu bodoh kok. Yang tadinya khamr tidak haram diharamkan. Itu karena Allah bodoh. Tapi bodohnya Allah itu menguntungkan kita. Coba kalau Allah itu nggak bodoh, nggak pernah salah. Pastilah kita beribadah seenak kita. Ya, lagi mabok kita beribadah. Karena Allah keliru, maka Allah disembah dengan sebaik-baiknya. Itu tuh. Akidah Syiah tuh. Ada namanya aqidatul bada. Jelas di kitabnya Usulul Kafi lil Kulaini. Itu ya. Jadi setiap Rasul datang dengan membawa apa yang mereka tidak suka. Mana yang tidak disukai oleh Bani Israel dari Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu, dia ajarannya lebih kepada pensucian diri. Sementara Yahudi itu lebih ke arah materialistis. Itu mereka nggak suka. Maka mereka bersombong. Jadi, itu sebagai contoh ya. Banyak nabi-nabi yang dibunuh. Banyak nabi-nabi yang didustakan oleh Bani Israel. Karena mereka tidak suka dengan apa yang mereka bawa. Ya, kasus misalnya dalam surah Yasin itu ya. Dalam surah Yasin itu. Di mana seorang pemuka masyarakat dibunuh bersama-sama itu. Asalnya apa tuh? Asalnya mereka tidak suka dengan 3 utusannya Nabi Isa alaihissalam kepada mereka di Antioquia. Ya, dibunuh. Yang ini didustakan, yang 3 didustakan, yang 1 dibunuh. Ini contoh ini, aduh benar. Memang terjadi seperti itu ya. Jadi bisa kita pahami kan kalau Israel itu sedemikian bengisnya kepada Palestina itu. Rasul saja mereka bunuh. Ya. Nabi Yahya dibunuh, Nabi Zakaria dibunuh. Bani Israel itu kurang ajar. Ya. Baik. Jadi beriman kepada Rasul itu tidak bisa dibagi. Maksudnya kepada Rasul ini beriman, kepada Rasul ini tidak beriman. Nggak boleh. Itu waktu kaumnya Nabi Nuh tidak beriman kepada Nabi Nuh. Itu Allah katakan, kadzabat qaumu Nuhinil mursalin.
kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal saat itu rasul baru Nabi Nuh saja. Kenapa? Karena mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan semua rasul. Kenapa demikian? Karena setiap rasul membawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mendustakan yang ini sama saja dengan mendustakan yang lain, atau sama saja dengan kafir. Gitu. Ya. Maka tidak bisa dibeda-bedakan, dipisah-pisahkan antara satu nabi dengan nabi yang lain. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan, tidak memisah-misahkan antara satu rasul dengan rasul yang lainnya dari rasul-rasul Allah. Gitu ya. Sekarang kita di ayat 88. Saya, Mas. Masih ada waktu, silakan. Saya. Ya, silakan Bu Nek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu qulubuna gulfun bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Dia bukan balla'anahumullah. Ya. Balla'ana. Iya, balla'anahumullah. Bukan balla'ana, bukan. Balla'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Dan qalu mereka berkata, qulubuna, hati kami, gulfum dari kata dasarnya gulafa artinya tertutup, bal itu tetapi atau bahkan, la'anahum dari kata la'ana yaitu mengutuk mereka, humnya mereka, jadi mengutuk mereka Allah, kemudian dengan kufrihim dari kata kafaro itu keingkaran mereka, himnya mereka. Fa itu lalu kolilan itu dari kata kolaya, artinya sedikit. Bukan kolaya tuh Bu. Kolay. Yaknya teh sisipan. Ya kolay. Kolala. Apa yang yawawunun mereka yu'minuna itu dari kata amina, jadi mereka beriman. Jadi dan mereka berkata hati kami tertutup dan Allah mengutuk mereka dengan keingkaran mereka. Lalu sedikit dari mereka yang beriman. Udah. Ada yang telepon siapa ini? Baik. Baik. Wa qalu, dan mereka mengatakan qulubuna hati kita ghulfun, tertutup. Itu sudah satu ungkapan yang sangat sombong itu. Kalau hati tertutup, nanti kebenaran tidak bisa masuk. Itu tuh. Ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan al-kibru batarul haqqi. Sombong itu adalah menolak kebenaran.
Kalau hati tertutup, kebenaran nggak bisa masuk, itu otomatis tertolak dengan sendirinya. Bal la'anahumullah. Bahkan atau tetapi la'anahumullah. Bukan tertutup kali. La'anahumullah. La'anahumu telah melaknat mereka Allahu Allah. Ya. Bukan tertutup, ya, tetapi Allah telah melaknat mereka. Apa sih laknat itu? Laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah, itu laknat. Di kamus mengutuk. Ya, boleh juga. Ini makna ininya ya. Makna istilahnya. Ya. Itu makna bahasa itu mengutuk ya. Tetapi Allah telah mengutuk mereka. Boleh. Mengutuk dengan la'nat sama aja. Tapi artinya laknat dalam bahasa Arab itu adalah ib'adun an rahmatillah, menjauhkan dari rahmat Allah. Ya, menjauhkan siapa? Menjauhkan orang yang dilaknat itu. Ya. Bal ini huruf ya, Ustaz? Bal ya. Huruf ya? Ya, huruf. Bikufrihim, karena kekafiran mereka. Sudah kafir, sombong, waduh susah itu. Faqalilan, maka sedikit sekali. Ma, apa yang yu'minuna, mereka beriman. Ya. Sedikit sekali mereka beriman. Sedikit sekali di antara mereka yang beriman, gitulah. Ya. Ini ungkapan paling jelek ya. Hati saya tertutup. Ungkapan yang paling jelek. Ya. Jangan pernah ada orang mengatakan hati saya tertutup. Nanti hidayah nggak masuk. Ya. Kalau tertutup dari keburukan ya boleh lah, namanya kita menyaring ya. Baik. Ayat berikutnya. Masih ada 8 menit lagi, silakan. Ustaz, kalau beku prihim itu bisa di kamus itu apa, ingkar? Ingkar bisa? Bisa dong. Kafir bisa, itu ya? ingkar, iya. Oh. B-nya karena ya. B itu tidak selamanya artinya dengan, bisa juga karena. Kenapa Allah melaknat mereka bikufrihim, dengan kekafiran mereka? Oke juga sih. Tuh, tapi kalau karena kekafiran mereka, itu lebih enak kan? Oh, kekafiran ya. Keingkaran mereka. Gitu ya. Silakan ayat berikutnya. Bu Neneng teh sudah. Oh. Abu Jibril. Siap? Rupanya nggak ada yang siap nih. Coba lagi. Silakan. Iya, Bu. Ibu aja, Bu. Silakan, Bu. Silakan, Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Walamma, dan ketika
Ja'a datang hum kepada mereka kitabun kitab-kitab min Kitab aja, bukan kutub. Kalau kitab-kitab kutubun. Kalau kitabun satu kitab. kitab min dari indi sisi Allah musaddiqun maka katanya sadaqa yang membenarkan lima dengan apa yang ma'ahum bersama mereka wa kanu benar-benar telah ada pada mereka min qablu sebelumnya yastaftihuna maka katanya fataha mereka memohon kemenangan ala atas alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir falamma maka ketika ja'ahum datang kepada mereka ma apa yang arafu akar katanya arafa mereka ketahui kafaru mereka ingkar bihi dengannya fala'natu maka melaknat dia Allah ala atas al-kafirina orang-orang kafir. Dan ketika datang kepada mereka kitab dari sisi Allah yang membenarkan dengan apa yang ada pada mereka sebelumnya, mereka memohon kemenangan atas orang-orang yang kafir. Maka ketika datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, mereka ingkar dengannya. Maka laknat Allah atas kekafiran mereka. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihun وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا لعنة الله على الكافرين Walamma dan ketika ja'ahum datang kepada mereka kitabun satu kitab min indillahi dari sisi Allah yang dimaksud adalah Al-Quran musaddiqun yang membenarkan kalau salah diluruskan kalau benar tidak dikatakan salah musaddiqun yang membenarkan lima akan apa yang ma'ahum ada pada mereka apa tuh Taurat ya wa kanu karena waktu di Madinah itu yang ada adalah Yahudi Madinah ada 22-an 20 atau 22 suku dari Bani Israel di Madinah itu. Ya, kebanyakan suku-suku yang alim. Orang-orang yang mengerti Taurat. Kenapa mereka pada ada di Madinah itu? Karena dalam kitab suci mereka bahwa Nabi terakhir itu akan memimpin 10.000 pasukan dari balik Paran. Dari balik Gunung Paran. Jadi mereka tahunya Madinah. Ke Madinah mereka. Supaya keturunan atau supaya nabi terakhir dari keturunan mereka. Tiba-tiba datang seorang yang mengklaim dirinya nabi bukan dari turunan mereka, dari turunan Ismail. Yang bagi mereka Ismail itu bukan anaknya Nabi Ibrahim, anaknya sang budak saja. Kenapa? Karena menurut Yahudi, Bani Israel keturunan bukan dari laki-laki, dari garis perempuan. Gitu ya. Aduh, orang Yahudi ini.
Nah, jadi itulah makanya Allah katakan, apakah setiap datang seorang Rasul dengan membawa apa yang mereka tidak sukai, terus Rasul itu dibunuh, Rasul itu didustakan? Nah, terus mereka mengatakan, hati kami tertutup untuk beriman kepada yang lain selain Musa. Kayak gitu tuh dengan aqidatul badanya. Terus begitu datang kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, ya salah diluruskan. Kalau benar tidak dikatakan salah. Wa kanu min qablu, dan mereka sebelumnya, sebelum datang kitab Al-Quran, yastaftihuna, mereka meminta kemenangan alal ladzina kafaru, atas orang-orang yang kafir. Bagaimana itu? Jadi orang-orang Madinah itu kalau perang sama orang Yahudi Madinah itu, mereka mengatakan, kita yang berkuasa karena kita anak pribumi. Kalian akan kita enyahkan. Akan kita usir. Nah, orang-orang Yahudi selalu kalah perang sama orang Madinah itu. Jadi orang-orang Madinah mengatakan, meskipun kita tidak pintar seperti kalian, meskipun kita seperti yang kalian katakan penyembah berhala, tapi kita selalu menang dalam peperangan. Nah, maka orang-orang Yahudi mengatakan, nanti kalian akan kita perangi seperti perang Qatla Arm wa Ad gitu. Kalian akan diperangi dengan sehebat-hebatnya, dengan datanya Rasul yang terakhir. Ya Allah, dengan keimanan kita dengan Rasul yang terakhir, yaitu Muhammad, sebagaimana tercantum namanya dalam kitab Taurat mereka, maka menangkanlah kita atas orang-orang kafir. Gitu. Akhirnya dimenangkan oleh Allah. Orang Yahudi mengalahkan orang-orang Yahudi Madinah, mengalahkan pribumi Madinah. Nah, ini yang kemudian dijadikan sebagai salah satu dasar tawasul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini, padahal tawasulnya apa? Dengan keimanan kami akan datangnya. Tawasul dengan keimanannya. Gitu. Ya, falamma ja'ahum, maka ketika Rasul itu datang kepada mereka, nah, falamma ja'ahum, maka ketika datang kepada mereka, apa yang arafu, mereka ketahui, mereka kenal, kafaru, mereka ingkar bihi, kepadanya. Itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Muhammad. Itu dalam Taurat ditulis namanya Muhammadin. Maka Al-Quran mengatakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diturunkan kitab kepada mereka, kitab Taurat, kitab Injil, karena yang pegang Injil pegang Taurat juga itu. Mereka mengetahui Muhammad itu sebagaimana mereka mengetahui, mengenal anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan sungguhnya sebagian di antara mereka benar-benar menyembunyikan yang hak, padahal mereka mengetahui. Begitu ya. Begitu Nabi Muhammad datang ke Madinah, mereka secara bersama-sama ingkar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fala'natullahi, maka laknat Allah lah 'alal kafirin, atas orang-orang kafir. Sampai ayat 89 kita sudah lewat 4 menit. Bu Nini. Waduh, Bu Nini nih. Masak nih. Hai. Ya, Bu Nini. Ya. Kirain mau sampai maghrib. Iya nih, bentar lagi maghrib. Iya. Jadi saya diemin aja. Baik, kiranya sudah cukup sampai di sini saja ya. Ustaz, besok kan kita libur. Jadi Selasa lagi ya, Ustaz? Gimana Bu Nini? Selasa lagi berarti kan? Ya, Selasa lagi.
Ya. Selasa, Kamis, Sabtu kan? Ya. Ya, besok sama Senin kan nggak ada untuk yang ya. Ya. Baik, kajian kita sore ini kita tutup untuk menyambut maghrib berbuka puasa kita. Kita baca alhamdulillah dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz Solihin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya tutup ya. Waalaikumsalam. Buka puasa, bagi yang sudah masuk buka puasa. Ya. Ya, sama-sama.